Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini saya diamanati untuk mengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Akan saya Adi Musaryanto, SEMM, di mana pada semester kali ini ya saya ada beberapa mata kuliah yang diamanati untuk diajarkan kepada teman semester satu semester genap ini gitu ya. Baik, manajemen sumber daya manusia, salah satu mata kuliah yang dipaparkan atau yang akan diberikan oleh kepada teman-teman mahasiswa di semester ini. Ya. Saya kira sekitar 50 sampai 60 menit ke depan kita akan bahas tentang eh, pengertian manajemen sumber daya manusia. Baik, kita mulai dengan mengucapkan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah, ya, pengertian dan tujuan daripada manajemen sumber daya manusia. Nah, kita lihat. Nah, sebetulnya manajemen sumber daya manusia itu muncul tidak dengan tiba-tiba ya, tidak dengan mendadak. Sudah sejak lama kehidupan berorganisasi dilakukan oleh manusia, sehingga dengan seiring itu juga sebetulnya sumber daya manusia itu sudah dilakukan. Nah, kehidupan berorganisasi yang lama tersebut ya seperti misalnya pemerintahan, kemudian ekonomi, kemasyarakatan, ini kan dibutuhkan suatu satuan kerja yang secara khusus akan mengelola apa sumber daya manusia. Nah, kita mengenal revolusi industri di Inggris ya. Ini juga sebetulnya tonggak sejarah yang teramat penting ya dalam menandai diperlukannya sumber daya manusia. Sehingga dampak daripada revolusi industri ini tidak hanya merubah cara kita berproduksi, tapi juga bagaimana penggunaan resource gitu ya, sumber daya terkait dengan tenaga manusia ini ya. Tentu saja harus yang berbeda dengan ini merupakan sebuah revolusi. Lahirnya berbagai perusahaan di industri itu ya, revolusi industri itu lahirnya berbagai perusahaan penggunaan teknologi memungkinkan diproduksinya barang secara besar-besaran, ya, sebesar-besarnya dengan memanfaatkan tentunya tenaga manusia yang tidak sedikit. Nah, penggunaan tenaga manusia yang tidak sedikit ini, ya, tentu saja perusahaan akan berpikir tentang bagaimana cara pengelolaan, ya, pengelolaan gajinya, pengelolaan tempatnya, perlakuan terhadap karyawannya, termasuk juga kesejahteraannya. Nah, akhirnya ya waktu itu dibentuklah sebuah istilah sebagai istilah sekretaris kesejahteraan, ya, sekretaris kesejahteraan. Nah, tugas utamanya apa? Ya, tugas utamanya sekretaris kesejahteraan ini adalah memikirkan ya, bagaimana caranya memenuhi kebutuhan hidup daripada pekerja itu. Ya. Jangan sampai nanti apa namanya pekerja ini tingkat kesejahteraannya terganggu karena memang kesejahteraan pekerja ini berhubungan langsung dengan hasil kinerja yang dilakukan selama dia bekerja. Nah, kemudian memikirkan cara perumusan kebutuhan ekonomi para pekerja dan mencegah para pekerja jangan sampai membentuk serikat pekerja. Ini unik ya. Jadi kesejahteraan itu diberikan salah satunya adalah jangan sampai para pekerja itu membuat sebuah organisasi internal di perusahaan itu, yaitu serikat pekerja. Ya, zaman dulu itu kalau ada serikat pekerja itu indikasi bahwasanya ada sesuatu yang salah di perusahaan tersebut. Beda dengan sekarang ya. Sekarang setiap perusahaan sudah mempunyai serikat pekerja ya untuk menjembatani antara pekerja dengan manajemen. Nah, dengan semakin berkembangnya jumlah organisasi berskala besar, ini para manajer puncak juga merasa bahwa tidak ada lagi mampu untuk menangani sendiri masalah kesejahteraan ya, pekerja. Nah, sehingga diperlukan sekretaris kesejahteraan tadi itu untuk membantunya. Nah, dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa para sekretaris kesehatan itulah sebenarnya menjadi pelopor keberadaan tenaga spesialis yang menangani pengelolaan sumber daya manusia. Jadi cikal bakalnya dari situ ya.
manajemen sumber daya manusia atau manajemen SDM ini bakal dari sekretaris kesejahteraan. Revolusi industri yang lahir di Inggris telah menjalar ke berbagai dunia pada permulaan abad ke-20, terutama di daratan Eropa dan Amerika Utara. Salah satu dampak revolusi industri tersebut adalah makin banyak berdirinya perusahaan besar yang bergerak dalam bidang perekonomian, baik industri, perdagangan, dan pertambangan. Jadi tumbuh ya banyak perusahaan sehingga juga tumbuh juga para pekerja-pekerja. Nah, pekerja-pekerja ini kan harus dikelola ya, dikelompokkan, dispesialisasikan dan seterusnya dan juga harus memberikan ya dampak apa namanya kesejahteraan kepada si pekerja tersebut atau sumber daya manusia tersebut. Nah, tanpa mengetahui apa yang dikerjakan orang lain, ternyata kedua kelompok tersebut saling mengisi. Siapa itu? Yaitu Taylor dan Fayon. Ya, Taylor itu melihat bahwasanya gerakan manajemen ilmiah sebagai usaha meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Jadi kalau dikelola, gitu ya, ini akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas, efisien dan efektivitas, dan apa namanya meningkatkan juga produktivitas. Sementara Fayol lebih memfokuskan pada peningkatan kemampuan memecahkan masalah manajerial, ya, teknis di lapangannya, itu ya. Nah, tumbuh juga waktu itu tahun 40-an teori tentang motivasi, ya, yang biasa kita sebut dengan Abraham H. Maslow sebagai pelopornya, merupakan bukti bahwa perlunya perhatian kepada unsur manusia dalam suatu organisasi. Dan manusia memerlukan pemenuhan secara hierarki untuk menunjang prestasinya dan dalam berkarya. Nah, semuanya itu perlu mendapat perhatian di dalam pengelolaan sumber daya manusia. Nah, organisasi ini memiliki berbagai macam sumber daya sebagai input. Ya, input ini yang masuk untuk juga menjadi output. Output ini yang keluar. Keluarnya berupa apa? Berupa produk, ya, barang ataupun ya jasa. Nah, sumber daya tersebut meliputi modal dan uang juga, ya, teknologi juga, kemudian apa? Tujuannya untuk menunjang proses produksi, ya, metode atau strategi yang digunakan untuk beroperasi, manusia dan sebagainya. Nah, ini adalah bagian-bagian faktor-faktor produksi kalau kita mempelajari teori produksi, ya. Nah, di antara berbagai macam sumber daya tersebut, manusia atau sumber daya manusia merupakan elemen yang paling penting, ya, karena person, ada orang di sini ya yang melakukannya. Nah, untuk merencanakan, mengelola, dan mengendalikan sumber daya manusia dibutuhkan suatu alat manajerial, ya, seperti yang disampaikan oleh tadi ya Taylor, bahwasanya yang disebut sebagai manajemen sumber daya manusia yang biasa kita singkat MSDM. Nah, sekarang apa pengertiannya? Nah, MSDM dapat dipahami sebagai suatu proses dalam organisasi serta dapat pula diartikan sebagai suatu kebijakan atau policy. Policy ya, bahasa Inggris kebijakan atau policy. Nah, sebagai suatu proses menurut Casway tahun 94 ya misalnya, dia mendefinisikan MSDM sebagai berikut. Part of the process that helps the organization achieve its objective. Atau biasa disebut artinya ya MSDM adalah bagian dari proses yang membantu organisasi mencapai tujuannya. Jadi, dia adalah bagian dari proses organisasi untuk mencapai tujuan. Nah, sementara itu ada juga dari Scholar Dowling, ya, Smart dan Haber tahun 92 menyatakan dalam bahasa Inggris sebagai berikut, Human Resource Management atau HRM is the recognition of the importance of an organization's workforce as a vital human resources contributing to the growth of the organization and utilization of several functions and activities to ensure that they are used effectively and fairly for the benefit of the individual, the organization, and society. Kurang lebih artinya MSDM atau manajemen sumber daya manusia ini merupakan pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja, ya, organisasi sebagai sumber daya manusia yang sangat penting, ya, dalam apa? Dalam memberikan kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi dan penggunaan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa SDM tersebut digunakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi dan masyarakat. Ya. Nah, jadi ini katakan bahwasanya memang
sebuah pengakuan, rekognisi gitu ya, rekognisi tentang betapa pentingnya sini SDM gitu ya, dalam sebuah tujuan-tujuan organisasi dan menggunakan beberapa fungsi juga dalam kegiatannya ya, bahwa SDM tersebut digunakan secara efektif ya, adil bagi kepentingan individu, organisasi dan masyarakat. Jadi nanti ada ruang individunya, ruang organisasinya dan ruang masyarakatnya. Nah, fokus SDM, ya maaf, fokus manajemen SDM terletak pada upaya pengelolaannya atau mengelola SDM di dalam dinamika interaksi antara organisasi dan pekerja yang seringkali ya memiliki kepentingan yang berbeda tentunya. Menurut Stunner tahun 95, MSDM meliputi ya penggunaan SDM para secara produktif dalam mencapai tujuan organisasi dan pemuasan kebutuhan kerja secara individual. Ini ya, Student menambahkan bahwa karena berupaya mengintegrasikan kepentingan organisasi kerjanya, maka manajemen sumber daya manusia lebih dari sekedar seperangkat kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi SDM organisasi, melainkan MSDM adalah kontributor utama bagi keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, jika manajemennya tidak efektif, dapat menjadi hambatan utama dalam memuaskan pekerja dan keberhasilan organisasi. Artinya apa? Jadi kalau ada trouble, ya ada masalah terhadap pengelolaan manajemen, gitu ya, di SDM-nya, ini akan menjadi apa namanya hambatan ya, di dalam sebuah organisasi terkait dengan pemuasan tenaga kerja dan keberhasilan organisasi. Nah, sedangkan dalam pengertiannya sebagai kebijakan, manajemen sumber daya manusia dimaksudkan sebagai suatu sarana untuk memaksimalkan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuannya. Dalam konteks yang demikian ini, maka manajemen sumber daya manusia didefinisikan oleh GES ya tahun 87 dengan uraian seperti berikut di bawah ini. Dikatakan bahwasanya HRM atau Human Resource Management comprises a set of policies designed to maximize organizational integration, employee commitment, flexibility, and quality of work. Jadi menurut GES ini, kebijakan yang diambil oleh organisasi dalam mengelola SDM-nya diarahkan pada penyatuan elemen-elemen organisasional dan komitmen para pekerjanya, kemudian fleksibilitas ya, organisasi atau kelenturan organisasi dalam beroperasi, serta pencapaian kualitas hasil kerja secara maksimal. Ya. Jadi ini merupakan apa namanya penyimpulan dari seorang GES ya dalam menerjemahkan atau mendefinisikan manajemen sumber daya manusia. Nah, dengan merujuk pada pengertian tersebut di atas, ukuran efektivitas kebijakan MSDM yang dibuat dalam berbagai bentuknya dapat diukur pada seberapa jauh organisasi mencapai kesatuan gerak seluruh unit organisasi. Nah, kemudian seberapa besar komitmen pekerja terhadap pekerja dan organisasinya. Sampai sejauh mana organisasi toleran dengan perubahan sehingga mampu membuat keputusan dengan cepat dan mengambil langkah dengan tepat serta berapa tinggi tingkat kualitas output yang dihasilkan organisasi. Jadi ini berdampak semua nih, ya. Yang pertama itu adalah ya seberapa besar komitmen pekerja terhadap pekerjaan dan organisasinya. Ini penting, ya. Karena komitmen ini memberikan ya konsekuensi yang sifatnya apa namanya berkelanjutan, begitu ya. Komit nggak Anda bekerja, ya kalau masuk jam 8 komit nggak datang jam 8, kalau keluar jam 4 komit nggak keluar jam 4, kalau Anda dinyatakan lembur komit nggak ingin lembur seperti itu ya. Jadi komitmen pekerja terhadap organisasi sangat penting. Kemudian ya sampai sejauh mana juga organisasi mempunyai toleransi ya sehingga ini akan memberikan sebuah apa namanya fleksibilitas dalam menentukan kebijakan ke depannya. Nah, fungsi manajemen ya sumber daya manusia. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Kalau kita beralih lagi ke belakang, itu ada fungsi manajemen. Kita mengenal dengan fungsi manajemen itu seperti kita pelajari ya di pengantar manajemen. Ada planning, organizing, actuating, dan controlling atau biasa kita kenal POAK gitu ya. Nah, manajemen secara umum fungsinya itu. Nah, di aplikasinya di manajemen sumber daya manusia, manajemen investasi, manajemen
pemasaran dan seterusnya itu memiliki fungsi-fungsi tersendiri ya. Jadi penjabaran daripada fungsi-fungsi manajemen induk. Nah, bagaimana fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia? Pertama adalah perencanaan ya, perencanaan untuk kebutuhan sumber daya manusia. Fungsi perencanaan kebutuhan sumber daya manusia setidaknya meliputi dua kegiatan utama. Apa itu? Yaitu yang pertama adalah ya, apa namanya perencanaan dan peramalan permintaan tenaga kerja, ya, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Sementara yang kedua, ya, analisis jabatan dalam organisasi untuk menentukan apa? Pertama tugas, tujuan, keahlian, pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan. Nah, kedua fungsi ini tersebut sangat esensial ya dalam melaksanakan kegiatan manajemen sumber daya manusia secara efektif. Jadi kalau kita punya perusahaan, atau kita punya usaha, kita butuh merekrut beberapa tenaga kerja, kita harus melakukan kedua ini. Ya, kegiatan utama pertama adalah ya, perencanaan dulu, ya perencanaan ya, dan kemudian diperkirakan permintaan tenaga kerja organisasi baik dari jangka pendek dan jangka panjang seperti apa. Jangka pendek berarti 1 tahun ke depan, jangka panjang berarti sekitar 5 tahun, 10 tahun dan seterusnya. Kemudian dianalisis, ya, dianalisis kita butuh apa aja nih, ya. Butuh orang yang tugasnya ngapain, ya, tujuannya untuk apa, keahlian apa yang diperlukan, apakah accounting, pemasaran, gitu ya, apakah apa namanya produksi dan seterusnya. Kemudian juga kemampuan pengetahuan, ya, yang dibutuhkan seperti apa. Nah ini penting juga. Nah kemudian eh, apa namanya, dulu ya. Staffing ya, staffing sesuai dengan kebutuhan organisasi. Apa ini? Staffing adalah menempatkan sebetulnya ya. Setelah kebutuhan SD ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengisi formasi yang tersedia. Nah, dalam tahapan pengisian staf, ini terdapat dua kegiatan diperlukan, yaitu penarikan ya, atau rekrutmen calon atau pelamar pekerjaan. Kemudian ya pemilihan ya atau seleksi ya para calon pelamar yang dinilai paling memenuhi syarat. Kalau sudah kita tarik berkas-berkas lamaran itu kita seleksi mana yang paling memenuhi syarat. Umumnya rekrutmen dan seleksi diadakan dengan memusatkan perhatian pada ketersediaan calon tenaga kerja, baik yang ada di luar eksternal maupun yang ada di dalam internal. Nah, uraian selengkapnya dapat dilihat pada bab berikutnya. Pertama penilaian kerja. Kegiatan ini, maaf, penilaian kinerja, gitu ya, penilaian kinerja. Nah, kegiatan ini dilakukan setelah calon atau pelamar dipekerjakan dalam kegiatan organisasi. Itu udah masuk kerja nih, ya. Yang staf kerjanya staf, yang keuangan kerjanya keuangan, yang marketing kerjanya marketing, yang di pabrik kerjanya di pabrik. Nah, tiba saatnya melakukan penilaian kinerja. Organisasi menentukan bagaimana sebaiknya bekerja dan kemudian memberi penghargaan atas kinerja dicapainya. Sebaliknya, organisasi juga harus menganalisis jika terjadi kinerja negatif di mana kita tidak dapat mencapai standar kinerja yang ditetapkan dalam penilaian kinerja. Jadi dilakukan dalam dua kegiatan utama, ya, yaitu penilaian dan pengevaluasan perilaku kerja, kedua analisis dan pemberian motivasi perilaku bekerja. Ketika seseorang sudah bekerja, itu nanti akan dipantau, akan dinilai. Kalau dia misalkan achieve terhadap tujuan pekerjaannya atau kinerjanya, maka dia akan diberikan sebuah reward. Dan kalau hasil kinerjanya kurang bagus, maka akan diberikan sebuah punish and reward. Nah, kegiatan penilaian kerja ini dinilai sangat sulit, ya, baik bagi penilai maupun penilai kerja ini rawan dengan munculnya konflik. Jadi memang kegiatan penilaian kerja ini dinilai sangat sulit. Karena apa? Ya harus objektif begitu ya. Ini harus objektif ya. Karena baik bagi penilai maupun yang dinilai ini secara tidak langsung harus berada di posisi yang berlawanan. Yang dinilai dan yang menilai. Nah, yang menilai ini kan harus objektif, gitu ya. Dan nilai pun harus menerima hasil penilaian. Nah, ini kegiatan ini rawan dengan munculnya konflik.
Selanjutnya, perbaikan kualitas pekerja dan lingkungan kerja. Nah, saat ini memang pusat perhatian manajemen sumber daya mengarah pada tiga bagian strategis. Pertama, menentukan, merancang, dan mengimplementasikan program ya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia guna meningkatkan kemampuan dan kinerja karyawan. Jadi apa namanya manajemen sumber daya manusia atau pengelola SDM ini dia harus menentukan, ya, kemudian merancang, kemudian mengimplementasikan program pelatihan dan pengembangan. Untuk apa? Ya agar kualitas SDM-nya bertambah gitu ya, kemampuannya bertambah, kinerjanya meningkat, ya. Harus dilatih ya, harus dilatih dan harus dikembangkan. Kalau dia misalkan ahlinya di bagian keuangan, ya harus dilatih ya pelatihan tentang pelaporan keuangan kah, pelatihan tentang pajak kah, gitu ya. Kemudian dikembangkan ya, dikembangkan ya, dipindahkan ke sebuah lokasi apa posisi yang lebih menantang dan seterusnya. Jadi pelatihan dan pengembangan ini wajib dilakukan oleh pengelola sumber daya manusia agar apa? Agar meningkatkan kemampuan dan kinerja karyawan. Yang kedua, memperbaiki kualitas lingkungan kerja, khususnya melalui kualitas kehidupan kerja dan program-program perbaikan produktif. Lingkungan sangat penting ya dalam sebuah pekerjaan. Jadi kalau lingkungan kerjanya tidak sehat, lingkungan kerjanya tidak berkualitas, nah ini juga nanti akan memberikan dampak yang negatif terhadap suasana kerja. Yang ketiga, memperbaiki kondisi fisik kerja guna memaksimalkan kesehatan dan keselamatan pekerja. Nah, fisik di sini maksudnya adalah ya fisik manusianya juga, ya fisik tempat bekerja maksudnya gedungnya juga seperti itu. Agar apa? Agar berdampak kepada ya peningkatan kesehatan dan keselamatan pekerja. Kalau bicara kesehatan berarti kan fisik manusianya, gitu ya. Juga penting ya memperbaiki kondisi fisik dengan cara apa? Ya, dengan cara mungkin memberikan beberapa apa namanya arahan tentang bagaimana pekerja supaya menjadi sehat, misalkan kalau sekarang itu biasanya hari Jumat senam gitu ya, atau hari pagi atau setiap bulan sekali misalkan jalan sehat dan seterusnya. Salah satu outcome ya yang dapat diperoleh dari ketiga kegiatan strategis tersebut adalah peningkatan atau perbaikan kualitas fisik dan non fisik lingkungan kerja. Memang ya yang dapat dihasilkan ya outcome yang diperoleh dari ketiga kegiatan tersebut adalah peningkatan atau perbaikan kualitas fisik dan non fisik lingkungan kerja. Jadi, fisik dalam artian ya memang sehat semua gitu ya karyawannya. Non fisik berarti kan sifatnya psikis, kemampuan, intelektualitas, suasana kerja begitu ya, dan ini akan mengalami peningkatan. Kemudian pencapaian efektivitas hubungan kerja. Ya, setelah tenaga kerja dibutuhkan dapat terisi, organisasi kemudian mempekerjakannya, lalu memberi gaji dan memberikan kondisi yang akan membuatnya merasa tertarik dan nyaman untuk bekerja. Nah, untuk itu organisasi juga harus membuat standar bagaimana hubungan kerja yang efektif dapat diwujudkan. Ya, nah, dalam hal ini terdapat tiga kegiatan utama, yaitu pertama mengakui dan menaruh rasa hormat atau respect terhadap hak-hak pekerja. Yang kedua, melakukan bargaining ya, atau tawar-menawar dan menetapkan prosedur bagaimana mengelola keluhan pekerja. Yang ketiga, yaitu melakukan riset atau penelitian tentang kegiatan-kegiatan ya, pengelolaan sumber daya manusia. Ini ketiga hal utama ini ya harus dilakukan kaitannya dengan hubungan kerja. Lalu persoalan yang harus diatasi dalam ketiga kegiatan utama tersebut sifatnya sangat kritis memang. Jika organisasi tidak berhati-hati dalam menangani setiap persoalan ya, hak-hak pekerja, maka yang muncul adalah kemudian aksi-aksi protes ya, seperti banyak terjadi di banyak perusahaan Indonesia gitu ya. Protesnya misalkan gaji UMR-nya tidak naik gitu ya, kemudian kenyamanan dalam bekerja, terlalu tingginya pressure dari perusahaan gitu ya, atau bonus yang tidak pernah dibayarkan, atau misalkan lingkungan pekerjaan yang tidak nyaman, ya. Banyak hal-hal yang dilakukan oleh pekerja ketika terjadi sebuah apa namanya ketidakadilan
nyamanan ya, terhadap kondisi pekerja. Nah, ini adalah pencapaian bagaimana pencapaian efektivitas hubungan kerja. Nah, kemudian apa sebetulnya tujuan manajemen sumber daya manusia? Nah, tujuan manajemen sumber daya secara tepat sangat sulit untuk dirumuskan karena sifatnya memang variatif dan tergantung pada penahapan ya perkembangan yang terjadi di organisasi masing-masing. Namun kalau kita mau rinci, menurut Kaswe ya tujuan pengelolaan SDM ini meliputi pertama memberi pertimbangan manajemen ya dalam membuat kebijakan SDM, memastikan bahwa perusahaan memiliki pekerja yang bermotivasi dan berkinerja tinggi ya, berkinerja tinggi. Kemudian juga memiliki pekerja selalu siap mengatasi perubahan dan memenuhi kewajiban pekerjaan secara legal. Ini juga adalah saran atau memberikan sebuah masukan ya pertimbangan pada perusahaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan dan menjaga sebuah kebijakan dan prosedur SDM yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya. Ketiga, membantu dalam pengembangan arah keseluruhan organisasi dan strategi, khususnya yang berkaitan dengan implikasi sumber daya manusia. Ya. Kemudian memberi dukungan dan kondisi yang akan membantu manajer lini mencapai tujuannya. Yang kelima, menangani berbagai krisis dan situasi sulit dalam hubungan antar pekerja untuk meyakinkan bahwa mereka tidak menghambat organisasi dalam mencapai tujuannya. Ini juga sering terjadi juga ya di beberapa perusahaan. Poin 6, menyediakan media komunikasi antara pekerja dan manajemen organisasi. Nah, di sekarang ini sudah ada yang namanya serikat kerja begitu ya. Poin 7, bertindak sebagai pemelihara standar organisasional dan nilai dalam manajemen sumber daya manusia. Nah, itu apa namanya kira-kira tujuan. Kemudian tujuan SDM ya atau tujuan manajemen SDM menurut Schuller ada juga ya, setidaknya SDM itu pengelolaan SDM itu memiliki tiga tujuan utama. Pertama adalah memperbaiki tingkat produktivitas ya. Kedua, memperbaiki kualitas kehidupan kerja. Ketiga, meyakinkan bahwa organisasi telah memenuhi aspek legal. Aspek legal ini adalah aspek-aspek yang berdampak kepada hak dan kewajiban. Ya. Haknya apa, kewajibannya apa, sudah terpenuhi belum? Nah, seperti itu. Kemudian produktivitas merupakan sasaran organisasi yang sangat penting. Dalam hal ini, pengelolaan SDM dapat berperan dalam meningkatkan produktivitas organisasi atau perusahaan. Nah, perusahaan yang telah mencapai tingkat produktivitas tinggi, ya di dalam terdapat praktik manajemen sumber daya yang unik. Ya, keunikan tersebut menunjuk secara khusus pada suatu keadaan di mana apa namanya organisasi membatasi peran SDM menurut tingkat partisipasinya di dalam pembuatan keputusan bisnis yang mengimplementasikan strategi bisnis. Ya. Kemudian secara unik juga perusahaan ini lebih memfokuskan kepada penggunaan sumber daya yang tersedia dicurahkan pada fungsi-fungsi SDM dalam mengatasi setiap masalah ya sebelum menambah program baru atau mencari sumber daya tambahan. Nah, staf SDM organisasi berinisiatif untuk membuat program dan berkomunikasi dengan manajemen. Dan manajemen lini ya berbagi tanggung jawab ya untuk seluruh program SDM. Nah, staf perusahaan berbagi tanggung jawab untuk perumusan kebijakan SDM dan administrasi program pada seluruh tingkatan organisasional, gitu ya. Nah, itulah ya saudara-saudara sekalian apa namanya sejarah kemudian apa namanya pengertian dan tujuan-tujuan ya pengelolaan sumber daya manusia. Tentu saja ya dalam praktiknya memang sangat fleksibel ya. Ilmu manajemen sumber daya manusia ini sangat fleksibel dalam praktiknya karena ini adalah tentang pengelolaan manusia ya. Manusia kita tahu sendiri ya, manusia itu mempunyai ilmu pengetahuan sementara ilmu pengetahuan itu sendiri adalah yang selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Nah, dengan demikian
kami berharap atau kita berharap dengan pertemuan pertama kali ini kita sudah bisa memahami tentang bagaimana sejarah ya terbentuknya manajemen sumber daya manusia seperti yang kita sebut tadi ada istilah sekretaris sekretaris kesejahteraan ya, khusus mengurusi ya, tenaga kerja. Kemudian kita juga sudah memahami pengertian-pengertiannya. Ya. Kemudian juga kita sudah mengetahui apa sih sebetulnya tujuan daripada pengelolaan sumber daya manusia ini. Nah, dan mengetahui sejarah pengertian dan tujuannya, kita berharap ya ini merupakan basic awal temuan kita dalam memahami ya pengelolaan sumber daya manusia. Baik, untuk itu sementara pertemuan pertama kita ini membahas sejarah pengertian dan tujuan manajemen sumber daya manusia sampai di sini. Nanti kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya ya membahas materi yang menyangkut hal-hal yang lainnya terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia. Sekian, ya, jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Billahi fissabil haq fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.